Berikut adalah baik buruk tanaman di dalam pekarangan rumah. Percaya atau tidak percaya, banyak yang meyakini beberapa tanaman menurut para praktisi spiritual memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan ataupun bahkan membawa sial. Yang dimaksud di sini tentunya ditanam di pekarangan rumah. Karena pekarangan atau karang natah bukan lagi kebun. Karang natah berpengaruh ke karang awak atau badan kita. Sesuai dengan triangge, jika ada pohon di dalam pekarangan rumah yang berakar tunggang sampai ngelumbeh di tembok rumah, itu dipercaya mempengaruhi tubuh kita. Jika ada pohon ngelumbeh akarnya di lebuh, itu biasanya kaki kita sering kena gangguan. Jika disanggah di merajan, itu di bagian kepala. Itu menurut keyakinan secara triangge, karena menurut Bali ada aturannya. Beberapa kasus ada pernah menemukan pohon cempaka disanggah sampai melumbeh akarnya, penyangkar sanggahnya sampai roboh. Itu berpengaruh kepada ada yang stroke atau sakit kepala. Sekali lagi, ini adalah percaya dan tidak percaya, dan jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Pohon mangga kurang bagus di dalam pekarangan rumah karena malam hari dia mengeluarkan zat asam. Akarnya yang ngelumbeh di bawah natah itu bisa mengeluarkan, ada lubang di dalam pekarangan itu. Jika sudah besar itu bisa mengeluarkan gas metan, sehingga berpengaruh kepada sakit bangkiang, lemas pada saat baru bangun. Pohon yang akarnya tunggang kurang bagus di halaman rumah karena dia ngelumbeh. Pohon jepun cenane kurang bagus, tapi jepun Bali karena akarnya turun itu bagus. Pohon jerunggo bagus karena jeruti itu bagus untuk menyerap polusi dan radiasi, daunnya bisa menyerap, dan energi buruk lainnya. Bunga matahari diyakini menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Bunga teratai kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana harmonis. Sedangkan bunga mawar itu diyakini mendatangkan rezeki, tetapi jangan ditanam di tengah halaman. Setiap bunga atau pohon yang berduri tidak bagus ditanam di tengah-tengah pekarangan, tetapi bagus ditanam di bagian pagar rumah. Palem merah itu menjaga dari hal-hal negatif seperti santet guna-guna, dan juga diyakini membawa rezeki. Pacira atau pohon uang juga adalah membawa rezeki. Pohon sedap malam itu diyakini menciptakan keharmonisan dan ketentraman. Sedangkan anggur itu katanya mendatangkan kebangkrutan. Aren itu bertempat berkumpulnya makhluk halus. Atau pohon jake. Belimbing wuluh kurang bagus karena sering diganggu makhluk halus dan bisa jadi ada ular. Cabai di tengah pekarangan kurang bagus karena ada rasa saling curiga. Nangka itu bisa menjadi sakit-sakitan. Pepaya itu membawa sial. Sejenis serumpun pohon tulasi, pohon selasih mik itu telah diteliti berefek bagus bagi pekarangan karena menciptakan vibrasi yang sejuk. Kelor dianggap bagus, tetapi cara menanamnya jangan dekat tembok, dekat pelinggih karena akarnya bisa ngelumbeh. Pohon pinang tidak bagus, menurut cerita anak-anak susah tidur, jadi moralnya menjadi kurang bagus. Pisang hias tidak bagus, siresak tidak bagus karena mengganggu ketentraman dan tempat makhluk halus. Sedangkan pohon yang memiliki daya linueh itu seperti bangle itu menangkal gangguan makhluk halus.
keladi hitam itu menangkar negatif seperti santet guna-guna, kelor santet guna-guna itu bisa ditangkal. Cara menanamnya jangan dekat tembok. Kenanga juga bagus, melati juga bagus. Tebu hitam itu menangkal black magic atau tebu irang. Jadi cara gampangnya adalah jangan menanam pohon yang berakar tunggang di dalam pekarangan rumah, karena itu mempengaruhi karang natah, karang awak, padan, buana alit dan buana agung yang berpengaruh ke dalam diri kita, akarnya agar tidak masuk ke dalam rumah kita, sanggah atau tembok. Jambu biji tidak bagus, tapi kalau pakai pot masih bisa. Jadi pohon kalau dipakai pot itu masih bisa karena akarnya di dalam pot. Seperti jambu bol, jambu taluh itu bagus pakai pot karena daunnya dapat menyerap radiasi dan polusi energi buruk.